Yo guys, ketemu lagi. Oke guys, jadi di video kita kali ini men ya, kita bakalan coba ya mungkin di sini kita bakalan coba ya bahas episode ke-7 dari Ultraman Z. Ya, pasti kalian juga udah tahu lah yang dimana di episode 7 ini mungkin bisa dibilang ya ada banyak banget hal-hal yang cukup menarik gitu. Ya, diantaranya ya di sini tuh ya ada comeback dari Ultraman Zero, terus juga ya mungkin bisa dibilang ya cara si Zero ini keluar dari dimensinya si Balton Seijin itu. Jadi ya di sini kita bakalan coba ya bahas sesingkat-singkatnya men ya, dan juga semoga aja jelas dan mungkin ya bisa kalian pahami dengan mudah gitu. So, oke, jadi di sini kita bakalan coba langsung aja bahas episodenya gitu. So, oke lah. Oke guys, jadi di sini awal ini kita ditunjukkan dengan mungkin bisa dibilang ya keberadaan si Zero yang mungkin ya sedang ya diazab bos, diazab pokoknya ya di sini tuh dia dikurung di Balton Seijin dimensinya, yang dimana di sini tuh ya dia di sini mungkin bisa dibilang ya cukup kewalahan gitu, yang dimana pada akhirnya ya di sini pun ya si Zero ini akhirnya ditunjukkan dia di sini itu menggunakan form terkuatnya yaitu Shining Ultraman Zero, yang dimana di sini tuh ya dia mungkin bisa dibilang ya mengembalikan waktu yang ada di sekitarnya gitu, yang dimana namanya itu Shining Star Drive itu. So, oke lah. Dan di next scene di sini tuh ya ada mungkin bisa dibilang ya dua orang yang mungkin bisa dibilang ya mengaku kalau misalnya mereka itu disuruh oleh pimpinan tertinggi untuk mungkin bisa dibilang ya menangkap si Riku gitu. Jadi mana ya di sini pun ya mungkin bisa dibilang ya si Juggler atau si Kapten Ebikura ini mungkin bisa dibilang ya menahannya dengan dia tanpa ragu gitu. Dan di sini pun ya di sini dia menendang kedua orang ini gitu. Dan di sini pun ya udah terlihat jelas yang dimana di sini tuh ya si kedua orang ini adalah seorang kroco dari si Gilbaris itu. Dan di sini pun ya mereka terlibat perkelahian, dan di sini pun ya seperti yang kita ketahui si kroco Gilbaris ini mungkin bisa dibilang yang mengincar si Riku untuk mungkin bisa dibilang disekap dan juga diambil DNA-nya gitu oleh si Kaburagi. Dan di sini pun ya si Riku ini mungkin bisa dibilang ya diteleport oleh salah satu kroco dari Gilbaris ini gitu. So, oke. Dan di sini pun ya dia menghilang gitu. So, oke. Namun ya tidak tinggal diam di sini pun ya si Haruki dan juga si Yoko ini mungkin bisa dibilang ya membantai abis-abisan ya kroco yang tersisa gitu, yang dimana di sini tuh kroco Gilbaris ini mungkin bisa dibilang ya ada satu yang selamat gitu, yang dimana di sini tuh dia langsung melarikan diri gitu. So, oke lah. Dan di next scene di sini tuh ya ada adegan si Riku yang mungkin bisa dibilang ya disekap dan diambil DNA-nya. Ini cukup ngeri banget. Di sini ada muka-muka Belial yang ada di si Rikunya atau di wajah si Rikunya gitu. Yang dimana ya pada akhirnya di sini pun ya si Kaburagi memperoleh DNA atau mungkin bisa dibilang ya cairan-cairan gitu yang mungkin bisa dibilang ya ada hubungannya dengan Ultraman Belial itu sendiri, yang dimana ya kalian juga udah pasti tahu lah yang dimana Ultraman Jid itu mungkin bisa dibilang ya kopian atau mungkin ya duplikat dari Ultraman Belial gitu, sehingga Ultraman Jid atau si Riku ini mempunyai DNA atau mungkin bisa dibilang ya sel-sel dari Ultraman Belial itu. So, oke lah. Dan di sini pun ya seperti yang saya udah bilang di bahas-bahas episode kemarin, yang dimana di sini tuh dia mungkin bisa dibilang yang mengkombinasikan ya cairan si Belial ini atau cairan yang diambil dari si Jid ini dengan Devil Splinter atau mungkin ya kristal-kristal yang mirip banget sama matanya Ultraman Belial gitu. So, oke lah. Dan di sini pun ya muncullah kristal dari Ultraman Belial dengan sempurna, tanpa mungkin bisa dibilang ya tanpa hancur-hancur lagi kayak di episode kemarin gitu. So, oke lah. Dan di sini pun ya si pihak storage ya mungkin bisa dibilang yang menyusun rencana, dan di sini pun ya si kroco-kroconya ini mungkin bisa dibilang ya diselidiki lebih lanjut, yang dimana di sini tuh ya si Yuka ini menemukan suatu hal, yang dimana di sini tuh di memori si kroco ini dia menemukan sebuah tempat, yaitu tempatnya itu ya tempat si Riku berada gitu, atau mungkin bisa dibilang ya tempat si Riku ini disekap gitu. So, oke lah. Dan seperti biasa di sini pun ya si Haruki dan juga si Yoko ini mungkin bisa dibilang ya team up untuk ya mungkin ya menyelamatkan si Riku gitu. So, oke. Dan di sini pun ya si Juggler ini mungkin bisa dibilang ya tidak tinggal diam juga lah, yang dimana di sini tuh dia ya kayak di episode 1 kemarin, yang dimana di sini tuh dia mungkin bisa dibilang ya izin ke WC lagi gitu. Waduh ini. Dan di sini pun ya terlibat pertarungan antara si Haruki, Yoko dan juga kroco-kroconya si Gilbaris atau lebih tepatnya si Kaburagi gitu. Jadi mana di sini tuh ya cukup epic dan apa ya istilahnya cukup barbar gitu ya, mantep banget itu. Dan setelah itu ya pada saat si Haruki ini mungkin bisa dibilang ya cukup kewalahan pada saat melawan si kroco-kroconya Gilbaris ini, dia pun ya mungkin bisa dibilang ya diambil alih secara paksa oleh si Z tubuhnya gitu, yang dimana di sini tuh ya pada akhirnya si Haruki ini dipaksa berubah untuk menjadi Ultraman Z Default Form. Ya ingat ya Default Form, bukan Alpha Edge, Beta Smash atau lainnya gitu, yang dimana ya di sini cukup keren gitu dengan human size atau mungkin ya Ultraman dengan human size atau ya ukuran manusia gitu. Ini cukup menarik dan cukup langka gitu. Udah lama ya kita udah nggak lihat human size Ultraman kayak gini gitu. Jadi ya ini cukup mantep gitu. So, oke lah.
Dan di sini pun ya si Z ini menjelaskan kalau misalnya dia menggunakan form defaultnya ini ya mungkin bisa dibilang dia ini cuma bisa bertahan selama 50 detik gitu, yang dimana kalau misalnya dia menggunakan form Alpha Edge atau mungkin Beta Smash, di situ normalnya itu mungkin bisa dibilang dia ini dapat bertahan selama 3 menit. Jadi ya ini cukup berbeda aja lah, yang dimana saya juga kurang tahu sih ya sebenarnya si Z ini ngomong bertahan selama 50 detik itu antara dia menggunakan form human size atau mungkin ya dia karena menggunakan default formnya gitu. Jadi ya di sini ada dua kemungkinan lah ya, yang dimana dia ini hanya dapat bertarung selama 50 detik untuk default form atau mungkin ya karena bertarung dalam human size gitu. Jadi ya di sini saya juga kurang tahu, tapi ya mungkin di antara dua kemungkinan itu ada yang benar juga gitu, so oke lah. Dan di sini pun ya si Yoko mungkin bisa dibilang ya cukup salah tingkah lah, yang dimana di sini tuh ya dia team up dengan si Z dengan kerennya gitu. Dan di sini pun ya singkat cerita si Z ini mungkin bisa dibilang yang memisahkan diri dari si Yoko gitu. Dan di sini pun si Z berubah lagi menjadi si Haruki gitu, so oke lah. Dan di next scene di sini tuh ya ada si juggler yang mungkin bisa dibilang yang membantai para kroco-kroconya si Gilbaris, dan pada akhirnya di sini pun dia menyelamatkan si Riku men ya, sok ya. Dan di sini dia sempat bilang, "Lu jangan sampai bilang-bilang ya kalau misalnya gua ini yang nyelamatin lu" gitu. Jadi ya di sini mungkin bisa dibilang ya si Kapten Hebikura ini tidak ingin identitasnya terbongkar gitu sebagai juggler gitu, mungkin lah ya, sok lah. Dan di sini pun ya si Kaburagi setelah dia mempunyai ya medal dari Ultraman Belial, dia ini mungkin bisa dibilang ya langsung henshin menjadi ya formnya Belial gitu, Skull Gomora ya kalau nggak salah. Dan di sini pun ya dia menggunakan ya kartunya si Kaburagi yang, dan kalian juga bisa lihat lah ya yang dimana di sini tuh ya pada kartu si Kaburagi ini terdapat gambar dari ya mungkin bisa dibilang ya si Celebron Seijin, yang dimana di sini tuh ya kurang jelas, tapi ya kita tunggu aja lah ya apakah si Celebron Seijin ini bakal menarik gitu bentukannya, ya kita tinggal tunggu aja gitu, so oke lah. Dan di sini pun si Kaburagi memasukkan medal dari Ultraman Belial, terus juga Gomora dan juga si Red King itu, dan juga di sini tuh memunculkan form dari Ultraman Belial yaitu Skull Gomora men ya. Dan di next scene di sini tuh ya si Riku ini mungkin bisa dibilang yang muncul tiba-tiba di hadapan si Haruki dan juga si Yoko, yang dimana si Haruki dan juga si Yoko ini mungkin bisa dibilang ya cukup bingungan gitu lah, yang dimana di sini tuh ya si Haruki ngomong ke si Riku, "Lah, kok lu bisa nyelamatin diri sendiri ya?" Dan si Riku pun ya mungkin bisa dibilang menjawab dengan agak ragu-ragu juga, yang dimana ya begitulah ya. Jadi ya di sini dia ya emang menyembunyikan keberadaan si juggler gitu, yang dimana ya mungkin bisa dibilang si juggler ini bakalan antihero lagi kayak di serial Ultraman Orb gitu, so oke lah. Dan singkat cerita di sini pun ya si Riku dan juga si Haruki ini team up menjadi ya Ultraman-nya masing-masing, ya dimana di sini tuh si Jid menggunakan form Galaxy Rising seperti biasa, dan juga si Z atau si Haruki ini menjadi form Alpha Edge gitu. Ya dimana ini cukup keren gitu, yang dimana fightingnya itu apa sinematiknya terus juga angle kameranya itu keren banget. Jadi ya ini angle kameranya terus juga sinematiknya ini dapet banget dan keren banget itu, kayak berbeda aja gitu dengan serial Ultraman sebelumnya gitu. Jadi ya di sini cukup keren, walaupun ya emang bikin saya agak pusing juga gitu pas nonton gitu, yang dimana kameranya kayak bolak-balik gitu, sampai-sampai aja di sini tuh ya mungkin bisa dibilang ya saya cukup kesusahan juga pada saat mau nge-screenshot adegan ini gitu. Jadi ya ini udah ngambil beberapa tag gambar gitu, jadi ya ini cukup sulit tapi ya keren gitu lah ya, so oke lah. Dan singkat cerita setelah mereka bertarung di sini pun ya si Kaburagi mengubah dirinya lagi menjadi form Thunder Killer atau mungkin bisa dibilang ya Ultraman Belial Thunder Killer, yang dimana ini cukup unik, kayak Ultraman yang mau ganti form aja gitu, bisa gonta-ganti form gitu, yang dimana di sini tuh ya si Z dan juga si Jin ini mungkin bisa dibilang ya cukup kewalahan juga lah, yang dimana di sini ya pada akhirnya si Thunder Killer atau si Kaburagi ini berubah lagi men ya menjadi form Pedanium Zeton gitu. Waduh, ini cukup OP, yang dimana di sini si Kaburagi dapat menggunakan semua form fusion up dari Ultraman Belial yang ada di serial Ultraman Z itu, yang dimana di sini tuh ya cukup OP gitu, yang dimana di sini ya si Z dan juga si Jin ini mungkin ya cukup kewalahan juga gitu lah ya. Dan singkat cerita di sini pun ya si Ultraman Zero atau si anak emas ya di sini pun ya dia comeback atau yang muncul gitu, yang dimana di sini tuh cukup keren. Dan di sini pun ya dia menceritakan kalau misalnya dia ini terperangkap di Balton Seijinnya itu, yang dimana banyak yang bilang, "Bang, itu kok si Zero kekurungnya bisa sampai berepisode-episode ya, kayak lemah banget gitu." Jadi ya penjelasannya yang dimana si Zero ini mungkin bisa dibilang ya bisa aja lah, yang dimana pada episode 1 atau mungkin episode 2 itu dia bisa saja muncul tapi dengan energi yang tidak cukup atau mungkin bisa dibilang ya sekarat itu. Yang dimana di sini tuh ya si Zero ini mungkin ya menggunakan form Shining Zero-nya dan juga mengembalikan waktu yang ada di sekitarnya. Yang dimana di sini tuh ya dia mungkin bisa dibilang ya cukup menguras tenaganya. Yang dimana ya kalau misalnya dia langsung muncul di episode 1 atau mungkin 2 gitu,
mungkin dia bisa aja muncul namun dengan energi yang tidak memungkinkan. Jadi ya di sini si Zero ini memutuskan kalau misalnya dia ini mungkin bisa dibilang ya ingin beristirahat dulu di luar angkasa sana sampai dia pulih sepenuhnya gitu, yang dimana di sini tuh ya pada akhirnya si Zero ini mungkin ya lama di pengumpulan energi gitu, yang dimana di sini tuh ya pada akhirnya si Zero ini ya udah pulih seperti sedia kala, yang dimana di sini tuh ya membutuhkan beberapa episode ya, yang dimana ini cukup lama gitu. Tapi ya overall ya cukup nggak mengherankan juga ya kalau misalnya si Zero ini mungkin bisa dibilang ya datang terlambat itu, karena ya di sini dia menggunakan form Shining Zero-nya dan di sini dia perlu waktu untuk memulihkan kembali tubuhnya gitu. Jadi ya ini cukup wajar gitu, so oke lah. Dan di sini pun ya pada akhirnya mereka ini team up bertiga men ya, yang dimana di sini ada si Zero, si Jid dan juga si Z, yang dimana ini cukup keren ya. Yang dimana di sini tuh ya ada soundtracknya Ultra Spiral atau mungkin ya bisa dibilang ya opening dari Ultra Galaxy Fight New Generation Heroes gitu, so oke lah. Dan di sini pun ya si Kaburagi merubah dirinya lagi menjadi Skull Gomora gitu. Ini wah switch kayak gitu kayak Ultraman banget ya. Waduh ini cukup menarik gitu, so oke lah. Dan singkat cerita setelah mereka bertarung di sini pun ya mereka bertiga mengeluarkan finishernya, yang dimana di sini tuh si Z dengan Zestium Kosennya, terus juga si Zero dengan White Zero Shootnya, dan juga di sini tuh ya si G dengan Wrecking Phoenixnya gitu. Jadi dimana di sini tuh ya pada akhirnya ya meledak mainnya, meledak ya, keren. Dan di next scene di sini tuh ya kita bisa melihat kalau misalnya si Kaburagi ini mungkin ya babak belur banget gitu, abis dihajar 3 Ultraman sekaligus. Ini keroyokan banget ya. Tapi gak apa-apa lah, so oke lah. Dan di sini pun ya di belakang si Kaburagi ini ada si Juggler atau mungkin ya si Kapten Hibikura, dan di sini pun ya si Kaburagi ini mungkin bisa dibilang ya menembak si Kapten Hibikura ini dengan sebuah pistol gitu, yang dimana di sini tuh ya pada akhirnya si Kaburagi ini menghilang entah kemana men ya, seperti biasa lah ya, villain emang harus kayak gitu. Dan di sini pun ya si Kapten Hibikura ini melihat sebuah ya mungkin papan nama gitu lah, yang dimana di sini tuh ya bertuliskan Kaburagi Shi-nya gitu, yang dimana mungkin di sini tuh ya si Kaburagi ini akan terungkap identitasnya oleh si Juggler gitu. Jadi ya ini cukup menarik gitu, so oke lah. Dan di adegan terakhir di sini tuh ya ada si Zero yang mungkin bisa dibilang ya sedang ngobrol juga sama si Haruki, yang dimana di sini tuh ya lu ini partnernya si Z ya, dan kata si Haruki pun ya gue ini partnernya si Z gitu, so oke lah. Dan di sini juga si Pega ini mungkin bisa dibilang ya muncul di hadapan si Riku dan juga si Haruki gitu, yang dimana di sini tuh ya dia menjelaskan kalau misalnya Devil Splinter itu udah menyebar ke berbagai universe gitu. Jadi ya mungkin bisa dibilang Devil Splinter ini menyebar dengan cepatnya gitu, padahal ini cuma sel-sel mati yang mungkin bisa dibilang ya ukurannya itu cukup kecil, namun ya dampaknya itu besar banget kepada kaiju maupun seijin yang udah mati atau mungkin ya masih hidup gitu. Yang dimana kalian juga udah pasti tahu lah ya, yang dimana si Gilbaris bangkit karena Devil Splinter, terus juga ada beberapa kaiju yang mengamuk gitu. Jadi ya ini Devil Splinter cukup membahayakan banget gitu. Jadi ya di sini si Pega ini mengajak si Riku untuk ya mungkin bisa dibilang ya memusnahkan Devil Splinter yang ada di luar angkasa sana gitu. Namun ya di sini tuh mungkin bisa dibilang si Riku ini mungkin bisa dibilang ya ingin menjaga bumi ini bersama si Z. Namun si Haruki ini mungkin bisa dibilang yang membantah perkataan si Riku ini, yang dimana di sini tuh ya dia bertekad bersama si Z untuk menjaga bumi ini dari adanya Devil Splinter gitu. Jadi ya di sini mungkin ya si Haruki dan juga si Z percaya dengan kemampuannya gitu. Dan di sini pun ya si Riku mungkin bisa dibilang menyetujuinya, dan di sini pun ya si Riku dan juga si Haruki ini mungkin bisa dibilang tos-tosan perpisahan gitu, yang dimana ya ini cukup keren dan cukup menarik gitu. Dan di sini pun si Zero, Pega dan juga si Riku ini ya langsung kembali ke luar angkasa sana, mungkin bisa dibilang ya untuk memusnahkan Devil Splinter yang mungkin bisa dibilang ya sudah menyebar selain Devil Splinter yang ada di bumi ini gitu. So oke, jadi ya ini cukup menarik banget gitu, yang dimana di episode 7 ini ya banyak banget hal-hal yang cukup unik dan cukup menarik gitu, yang dimana di sini tuh ada kemunculan dari Ultraman Zero, terus juga banyak banget scene fighting yang mungkin bisa dibilang ya cukup sinematik dan angle kameranya itu mantep banget, keren banget lah. Ini Mbah Subur pokoknya mantep banget ya. Dan juga di episode selanjutnya di sini tuh ya bakalan debut form terbaru dari Ultraman Z, yaitu Ultraman Z Gamma Future, yang dimana di sini tuh ya cukup saya tunggu-tunggu banget men ya. Di sini saya cukup penasaran sama kemampuannya men ya. Dan juga kalian juga udah lihat ya, yang dimana di sini tuh ya si Riku ya kembali lagi ke tempat asalnya, yang dimana di sini tuh ya dia akan memusnahkan Devil Splinter yang ada di berbagai universe, yang dimana nggak menutup kemungkinan juga lah, yang dimana mungkin si Zero dan juga si Jin ini bakal muncul lagi di pertengahan serial atau mungkin ya di episode terakhir dari Ultraman Z ya, mungkin lah ya. Ingat ya, ini nggak menutup kemungkinan gitu soalnya. Dan ya mungkin ya kayak gitu aja dulu ya. Thank you banget buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Dan ya kalau misalnya saya punya kesalahan ya mohon dimaafkan ya, karena ya saya juga cuma manusia biasa men. So oke, jadi ya like kalau kalian suka, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu di video selanjutnya men. Dan saatnya bilang sayonara.